Anas bin Malik semua doanya Nabi mustajab. Yang pertama, Anas bin Malik didoakan sama Nabi, Allahumma akthir malahu wa waladahu, perbanyak hartanya dan anaknya. Kata Anas bin Malik apa? Kebun saya ini setahun panen 2 kali, padahal kebunnya orang lain itu setahun panen sekali, tapi kebun saya panen 2 kali. Bahkan di kebun saya itu terkadang datang angin yang membawa aroma yang sangat wangi, wanginya lebih daripada kasturi. Hartanya berlimpah, jadi orang yang kaya luar biasa. Doanya Nabi apa? Perbanyak anaknya. Anas bin Malik punya anak 125 orang, semuanya lelaki semua, hanya 2 anak wanita. Diberi keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doanya Nabi Muhammad, dan juga dipanjangkan usianya. Makanya Anas bin Malik dikatakan sahabat yang terakhir kali wafat di negara Syam. Ada riwayat yang meriwayatkan usianya 99 tahun, ada 103, ada 106, ada 120 tahun. Perbedaan ulama tentang wafatnya Anas bin Malik di usia keberapa. Umurnya dipanjangkan oleh Allah sehingga dalam sebuah sejarah Anas bin Malik ini pernah berkata, yang dicatat oleh salah seorang yang hidup di zamannya, beliau pernah berkata, saimtul haya, aku ini sampai bosan dengan hidup, sudah kepingin cepat-cepat wafat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau katakan, aku sudah merasa bosan dengan kehidupan, sehingga aku berharap doanya Nabi yang keempat ini cepat-cepat diijabahi sama Allah. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan Anas ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain. Amaliyahnya seseorang yang menjadikan orang tersebut umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu juga dengan Uwais Al-Qarani, bukan sahabat tapi sahabat minta doa kepadanya. Bukan sahabat tapi Nabi Muhammad memberikan kabar kepada umat ini bahwa Uwais Al-Qarani nanti akan bisa memberikan syafaat, membantu orang yang sangat banyak jumlahnya. Karena apa? Amalnya berbakti kepada kedua orang tua. Orang di negaranya semua pernah pergi ke Madinah. Orang di negaranya selalu sibuk, mulutnya ini apa? Dhahabtu ila Rasulillah, aku kemarin pergi ke Madinah ketemu sama Rasulullah. Wes kepingin pergi tapi punya ibu tua. Izin sama ibunya, kata ibunya, siapa yang ngurus saya kalau engkau pergi? Siapa yang mengurus kambing-kambing kita kalau engkau pergi? Sampai akhirnya di masa hidupnya Rasulullah, Uwais Al-Qarani tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan Uwais sempat berjalan ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah, tapi sampai di Madinah Nabi Muhammad sedang ada di peperangan Tabuk. Dan wasiat ibunya apa? Sampai di sana ketemu nggak ketemu cepat pulang, karena saya butuh dirimu. Baktinya kepada orang tua sampai menjadikan Uwais Al-Qarani ini bukan sahabat tapi para sahabat minta doa kepada dirinya. Sampai Rasulullah mewasiatkan kepada Sayyidina Umar, nanti kelak anak ini Uwais Al-Qarani akan datang setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngasih wasiat kepada Umar bin Khattab, kalau engkau berjumpa, mintalah kepadanya beristighfar untukmu, mintalah kepadanya berdoa agar Allah mengampuni dirimu, karena doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama. Ini orang di bumi nggak ada yang kenal, dianggap gembel, dianggap orang gila, tapi di langitnya Allah Subhanahu wa taala sangat dikenal. Uwais Al-Qarani di Yaman, di negaranya Yaman, nggak dianggap manusia, dianggap orang dipandang sebelah mata, orang miskin. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap dia orang gila karena hidupnya sama Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya sobek-sobek, nggak punya apapun. Kalau makan terkadang ngais-ngais di sampah, cari makanan sisa dari manusia. Bahkan kalau makan terkadang ada anjing datang ke sebelahnya. Anjing itu menggonggong seakan-akan ngasih isyarat, ini sampah tempatnya saya makan, bukan tempatnya manusia. Maka apa kata Uwais Al-Qarani? Antakul mimma yali wa ana akul mimma yalini. Aku makan di tempatku, di bagianku, tidak ganggu bagianmu. Kau makan di bagianmu, kita sendiri-sendiri. Kalau ngelihat anjing terkadang menangis, engkau ini nggak dihisap sama Allah Ta'ala. Kalau saya dihisap dan nanti saya berhasil, saya dimasukkan surga, berarti saya lebih mulia daripada engkau. Tapi kalau saya nanti nggak berhasil di yaumil hisab, saya dimasukkan neraka, berarti engkau lebih mulia daripada saya. Hatinya Uwais Al-Qarani, hati yang sudah dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika datang ke Mekah, ketika datang ke Madinah, Sayyidina Umar bin Khattab teringat dengan sabdanya Rasulullah,
Ada rombongan dari Yaman datang, ditanya sama Sayyidina Umar, afikum Uwais, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Maka orang-orang Madinah ini bingung, Uwais siapa yang kau maksud wahai Amirul Mukminin? Kami ini nggak kenal orang nama Uwais kecuali salah seorang miskin yang pergi sama kami ini, ikut rombongan jaga unta-unta kami. Dia ada di ujung Madinah nih, mengembalakan unta-unta kami, ngasih makan, ngasih minum, mandikan unta kami, memperistirahatkan unta kami. Gak ada Uwais yang lain, karena mereka nggak masuk di kepala mereka, nggak masuk di otak mereka kalau yang dimaksud sama Umar bin Khattab Uwais itu, karena Uwais ini orang yang nggak dipandang. Kami nggak kenal orang nama Uwais kecuali itu. Kata Sayyidina Umar, antarkan saya ke sana. Sayyidina Umar ngajak Sayyidina Ali, ayo kita pergi temuin Uwais. Ini yang diwasiatkan sama Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad ngasih tanda-tanda Uwais ini pernah punya penyakit baras, punya penyakit seperti belang putih-putih di badannya, dan dia minta sama Allah agar disembuhkan dari penyakit belangnya. Disembuhkan sama Allah, tapi dia minta disisakan sedikit, sehingga ada sedikit daripada penyakit belangnya itu di telapak tangannya yang besarnya seperti logam dirham. Kenapa minta disisakan sedikit? Supaya kalau ngelihat teringat pernah diberikan sakit sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan. Sampai seperti itunya. Didatangi sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar minta doa sampai Uwais Al-Qarni berkata, apa engkau Amirul Mukminin minta doa sama saya? Enggak pantas. Kata Sayyidina Umar, apa? Enggak masalah pantas enggak pantas, Rasulullah yang nyuruh saya minta kepada. Akhirnya didoakan sama Uwais Al-Qarni. Ditawarin sama Sayyidina Umar, dari sini kau mau kemana? Irak, Basrah. Kalau begitu tunggu saya ambilkan uang dari Baitul Mal. Kata Uwais, apa ini? Saya punya uang, upahnya mengembalakan unta 4 dirham. Gak tahu apakah uang ini saya masih bisa hidup sampai uang ini habis. Ibarat kata 40.000 rupiah. Kita mungkin kalau di Solo bisa makan 4 bungkus lah, bisa pagi siang malam ketemu sarapan lagi. Saya nggak tahu apakah uang ini habis dan saya masih hidup. Bisa jadi baru saya pakai sedikit saya sudah mati. Saya nggak butuh, cukup ini. Kalau begitu saya ambilkan pakaian yang bagus. Kata Sayyidina Umar, pakaiannya sudah compang-camping, sudah jelek. Oh ini masih bagus, masih bisa dipakai. Saya nggak tahu apakah saya masih hidup ketika pakaian ini sudah sobek-sobek dan sudah tidak layak dipakai. Selagi masih bisa saya pakai. Kalau begitu saya akan kabarkan ke Malik al-Basrah yang megang Basrah, gubernurnya, supaya dia ya'tani bika, memperhatikan dirimu, bantu dirimu. Kata Uwais, jangan. Saya lebih suka seperti orang yang nggak dipedulikan, orang biasa, rakyat biasa, nggak ada yang kenal. Saya lebih suka. Ini hatinya orang yang sudah dekat sama Allah, orang yang bakti sama orang tuanya, sudah nggak ada lagi penyakit hati. Berbakti kepada Allah ini jadikan hatinya orang bersih, jadikan dijauhkan daripada penyakit-penyakit hati, dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala dari al-kadarat, kotoran-kotoran yang menjadikan hatinya manusia kotor.